Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Semoga anak-anakku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar PAI bab 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Yang pertama, kita akan membahas yaitu pengertian bersih dan suci. Bersih artinya bebas dari sesuatu yang kotor. Nah, kalau suci artinya bebas dari najis dan bebas dari hadas, entah itu hadas kecil maupun hadas besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih atau suci. Toharo di sini ada dua, yaitu toharo atau bersuci dari najis dan juga dari hadas. Bersuci itu hukumnya adalah wajib. Nah, untuk masalah sekarang yaitu tentang najis. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mughalladah. Najis mukhafafah atau najis ringan yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan atau belum minum selain air susu ibu. Cara mensucikannya bagaimana? Yaitu dengan memercikkan air atau menyiram dengan air yang suci dan mensucikan, itu sudah cukup. Yang kedua, najis mutawassithah atau yang sedang. Contohnya ini banyak najis mutawassithah seperti air kencing, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Kalau ini cara mensucikannya berbeda dengan yang najis mukhafafah. Kalau najis mutawassithah, cara mensucikannya adalah harus dihilangkan bentuk najisnya. Mulai dari warnanya harus hilang, baunya harus hilang, bahkan rasanya juga harus hilang. Habis dihilangkan, kemudian baru disiram dengan air yang suci dan mensucikan. Yang ketiga adalah najis mughalladah atau najis yang berat. Ini najisnya dari hewan babi ataupun anjing. Cara mensucikannya ini harus dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu yang suci, dan yang lainnya hanya dengan air. Jadi dari 7 tersebut yang dicampur dengan debu itu hanya yang sekali saja. Nanti yang sisanya dibasuh dengan air yang suci dan mensucikan sampai 7 kali. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk tentang wudu. Wudu merupakan syarat sahnya sholat.
cara berwudu sudah paham tentunya anak-anakku kelas 4, yaitu mulai dari membaca basmalah, kemudian membasuh telapak tangan, berkumur 3 kali, kemudian membersihkan lubang hidung itu juga 3 kali, kemudian niat ketika membasuh muka. Jadi niatnya itu ketika membasuh muka. Yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian rambut atau kepala. Dan berikutnya adalah membasuh kedua telinga. Yang setelahnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Disunahkan dibasuh sampai 3 kali, 3 kali. Yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Dari awal sampai akhir itu harus tertib, urut. Dan jangan lupa setelah wudu untuk membaca doa setelah wudu. Anak-anakku kelas 4 yang dirahmati Allah. Nah, selain wudu kita juga akan belajar yaitu tentang tayamum. Tayamum itu adalah pengganti daripada wudu. Cara melakukan tayamum berbeda dengan cara melaksanakan wudu. Yaitu dimulai dari yang pertama adalah membaca basmalah, kemudian meletakkan tangan di atas debu yang suci. Setelah itu diangkat, kemudian boleh ditiup atau setelah ditiup diusapkan ke muka, kemudian mengambil debu lagi, dan yang kedua ini diusapkan ke tangan kanan dan kiri. Nah, selanjutnya syarat diperbolehkan tayamum itu yang pertama, orang boleh melakukan tayamum 1 karena tidak ada air. Sudah mencari air, tidak menemukan air, maka diperbolehkan tayamum. Yang kedua, karena sakit yang tidak boleh kena air, itu nanti boleh tayamum. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang yang terakhir adalah perkara yang membatalkan tayamum. Itu ada 3 kalau di bab 4 ini. Yang pertama adalah semua perkara yang membatalkan wudu itu adalah perkara yang membatalkan tayamum. Yang kedua, ketika mau sholat, habis tayamum mau sholat ternyata menemukan air, misalkan hujan deras gitu, berarti tayamumnya batal, berarti harus wudu. Yang ketiga, yang terakhir adalah murtad. Itu juga membatalkan tayamum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi tentang materi bersih itu sehat, yang di dalamnya ada wudu dan juga ada tayamum. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak baca berulang-ulang modulnya, dan juga untuk latihan soalnya juga dikerjakan. Semoga kita selalu diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.